wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita jumpa lagi ya setelah Lebaran. Sebelumnya minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, dan semoga hari liburnya ini sudah sudah banyak yang sudah ancang sana itu saudara-saudara, mungkin juga ke siapa gitu. Jadi sudah selesai dan juga nanti saat masuk di hari Senin sudah fresh kembali untuk masuk ke perkuliahan. Dan saya majukan ini supaya nanti ada banyak waktu nanti untuk praktikum biar Bu Nurul bisa mengatur waktunya juga dengan saya. Sekarang saya ini ke pertemuan yang tertunda yaitu di pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang mengenai lanjutan dari ekosistem yaitu dari struktur dan fungsi dari ekosistem. Di minggu sebelumnya ekosistem itu sudah ada pengertiannya. Di sini ada pengertian yang juga sama, yaitu adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan. Dan ekosistem itu dibentuk dari komponen hidup, baik yaitu biotik dan komponen tak hidup, membentuk satu kesatuan yang teratur. Sekarang ke struktur dan fungsi ekosistem, di sini bisa dilihat itu ya. Ini ada faktor biotik dan abiotik. Faktor abiotiknya baik itu air, tanah, kemudian suhu udara, cahaya matahari, kemudian abiotiknya ini ada produser itu tumbuh-tumbuhan, kemudian ada konsumen pertama pemakan tumbuh-tumbuhan, kedua sampai konsumen puncak, dan juga ada decomposer. Kemudian ini ada jaring-jaring makanan yang ada di tanah. Itu ada tanaman, akar dan akar dan batangnya. Kemudian dimakan oleh nematoda, nematoda dimakan oleh antropoda, kemudian dimakan oleh predator dan dimakan oleh burung. Kemudian organisasi organik lainnya ini dimakan oleh bakteri, protozoa, nematoda, kemudian arthropoda dan burung. Nah, di sini disebut jaring-jaring makanan karena ini makanannya itu pada tingkat trofik tertentu, baik itu tingkat trofik 2 atau 3 itu jenis makanannya untuk tingkat trofik berikutnya itu sama. Kemudian struktur ekosistem berdasarkan sifatnya ada abiotik dan biotik, berdasarkan fungsinya ada autotrof yaitu produsen membuat makanannya sendiri, ada heterotrof tidak dapat membuat makanannya sendiri bergantung pada organisme lainnya baik itu bergantung pada autotrof maupun hewan lainnya, dan adanya decomposer yang juga bersifat heterotrof. Kemudian komponen penyusun ekosistem. Pembahasan ekologi itu tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu abiotik dan biotik. Nah, ini komponen ekosistem. Biotik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Abiotik ini hal yang tidak hidup, baik itu cahaya matahari, hujan, udara, mineral, dan tanah. Nah, ini komponen biotik. Contohnya ini, dari rantai makanan. Baik ini energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat produk itu, produk metabolisme berupa kayu, daun, dan lainnya yang dapat dimanfaatkan ini oleh herbivora. Kemudian herbivora akan dimakan oleh konsumen berikutnya ini dan sampai konsumen puncak, dan di antara rantai makanan ini itu akan bila mati akan dimanfaatkan oleh decomposer.
untuk dilepaskan energinya baik itu sebagai panas atau sebagai materi organik yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nah, ini rantai makanan satu organisme yang saling berkaitan. Ini harusnya panahnya ini ya, ke sini ya. Baik itu rumput dimakan oleh ulat bulu dimakan burung, kemudian dimakan ular, ular dimakan oleh konsumen puncak yaitu elang. Ini komponen penyusun ekosistem sudah tadi ya, ada komponen biotik berupa makhluk hidup dan abiotik yang tak hidup. Baik itu tempat tinggal, habitat, air, kemudian batu dan lainnya. Ya, ini contoh komponen abiotik, air yang diperlukan oleh makhluk hidup dan tanah ini yang berasal dari pelakukan batuan, baik itu sebagai tempat tinggal atau tempat melakukan aktivitas hidup dari makhluk hidup. Komponen abiotik, faktor abiotik adalah faktor yang tak hidup, meliputi faktor fisik dan kimia. Yang pertama ada suhu, berpengaruh terhadap ekosistem, karena merupakan suhu merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup, dan organisme itu dapat hidup pada kisaran suhu tertentu. Yang kedua, sinar matahari itu mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu dari suatu daerah. Sinar matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Kemudian ketiga ada air, berpengaruh terhadap ekosistem karena dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Bagi tumbuhan, air itu diperlukan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran biji. Dan bagi hewan dan manusia, sebagai air minum dan hidup lainnya. Kemudian bagi unsur abiotik lainnya, misalnya tanah dan batuan, itu diperlukan sebagai pelarut dan pelapuk. Yang keempat, tanah, tempat hidup organisme. Jenis tanah yang berbeda itu menyebabkan organismenya juga berbeda. Kemudian ketinggian itu juga menentukan jenis organisme yang hidup di tempat itu, karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda pada tubuh makhluk hidup maupun proses fisiologinya. Misalnya hewan yang hidup di daerah yang dingin tentu dia memiliki kulit yang lebih tebal atau bulunya sehingga melindungi tubuhnya dari kedinginan. Atau pada manusia ya, pada manusia yang hidup di dataran rendah dan tinggi, tentu dia akan memiliki perbedaan baik itu dari luasnya paru-paru sehingga itu menyerap melakukan respirasi lebih banyak untuk mengikat oksigen dalam darahnya dibanding yang hidup di dataran rendah. Kemudian angin berperan dalam menentukan kelembaban dan juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Garis lintang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tak langsung itu menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Ada organisme yang dapat hidup pada garis lintang tertentu saja. Misalnya pada garis lintang Khatulistiwa di Indonesia, jenis-jenis hewannya itu hanya hidup di daerah itu saja, tidak ditemukan di daerah yang lain. Atau misalnya kanguru yang hanya ditemukan di Australia dan tidak ditemukan di Indonesia. Yang kedua ini komponen biotik berdasarkan caranya memperoleh makanan di ekosistem itu dibedakan menjadi tiga, ada produsen yang autotrof bisa membuat makanannya sendiri, konsumen heterotrof, dan dekomposer dan detritivor yang juga bersifat heterotrof. Nah, ini produsen itu mampu menghasilkan makanannya sendiri dari tumbuhan yang mempunyai klorofil di ekosistem perairan. Komponen biotik itu berfungsi sebagai produsen
Yang berperan ini adalah alga dan fitoplankton. Kemudian konsumen tidak dapat membuat makanannya sendiri, tapi butuh organisme lainnya untuk mendapatkan nutrisinya. Konsumen pertama itu disebut herbivora, kemudian karnivora itu bisa konsumen kedua, ketiga, dan seterusnya. Decomposer ini komponen biotik berperan untuk memulihkan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati atau hasil pembuangan sistem pencernaan. Dengan adanya decomposer ini, tentu tidak akan terjadi penumpukan mayat-mayat dari itu makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia, sehingga akan terurai lagi ke dalam tanah untuk dihasilkan unsur hara yang tentunya diperlukan oleh tumbuhan. Nah, ini contohnya dari bakteri dan jamur. Kemudian yang keempat, detritivor, organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus. Contohnya cacing tanah, siput keluing, dan tinta daun. Kemudian di ekosistem itu ada interaksi antar komponen dalam ekosistem. Yang pertama ini interaksi antar individu dalam satu populasi yang sama. Pada populasi jenis, interaksi dapat berupa kerjasama ataupun persaingan. Mungkin di sini adalah kerjasama untuk melindungi wilayahnya, dan di sini terjadi kompetensi, baik itu kompetensi terjadi perebutan pasangan. Kemudian interaksi antar populasi yang berbeda itu berupa predasi antara mangsa dan pemangsa. Kemudian kompetensi bisa terjadi perebutan wilayah atau makanan. Di sini kompetensi antara sesama predator. Kemudian simbiosis itu hubungan antara ini makhluk hidup hewan dengan makanannya, sehingga terjadi mutualisme. Yang dimakan ini mendapatkan suatu bantuan untuk menyebarkan bijinya, sedangkan yang makan mendapatkan nutrisinya. Kemudian interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu disebut ekosistem. Kemudian di dalam ekosistem makhluk hidup itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda, baik itu sebagai produsen, konsumen, detritivor, dan decomposer. Nah, ini bentuk piramida energi ya, dari energi cahaya matahari. Kemudian yang besar ini sampai kepada produsen. Ini yang paling dasar kalau di piramida energi. Kemudian energinya semakin di ke tingkat trofik berikutnya ke herbivora, kemudian karnivora atau konsumen pertama herbivora, dan seterusnya akan semakin menyusut karena energi yang diperlukan itu dengan jumlah hewan ini yang badannya lebih besar ini tentunya akan lebih sedikit energi yang diperlukan, dan selebihnya itu terlepas sebagai energi panas ke lingkungan ataupun energi ekskresi pengeluaran ataupun menjadi energi yang dapat dimanfaatkan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang dan bereproduksi. Kemudian jenis ekosistem itu ada ekosistem akuatik atau perairan, contohnya ekosistem sungai, kolam, tasik, dan lautan. Yang daratan, ekosistem hutan dipterok, sudah saya cari ya, itu di bawah ada. Kemudian hutan konifer, hutan kayu bakau, gurun, dan padang rumput. Nah, ini contoh dari ekosistem kolam, baik itu faktor biotik dan abiotiknya. Kemudian ada pohon sebagai produser, ada konsumen pura-pura, kemudian ada konsumen lainnya di sini. Tipe-tipe ekosistem yang pertama ada ekosistem air, ada ekosistem air tawar, yaitu ekosistem yang terbentuk di permukaan daratan, memiliki kondisi air tawar, konsentrasi garamnya itu sedikit, meliputi danau, sungai, dan rawa.
Ada dua macam ekosistem air tawar, yaitu ekosistem air tawar lentik dan ekosistem air tawar lentik. Ekosistem air tawarnya lentik itu cirinya airnya tidak berarus. Kemudian ada ekosistem air tawar lentik, cirinya dia memiliki air yang berarus. Contohnya ini sungai. Yang kedua, ada ekosistem laut meliputi zona litoral, daerah tepi laut, kemudian ada zona laut dangkal, ini biasanya yang disebut ini pantai itu. Kemudian ada zona pelagik, ini di laut dalam. Yang B, ekosistem terumbu karang, ada zona laut dangkal terbentuk oleh koloni rangka hewan polintarata, berperan sebagai daerah perkembangbiakan ikan. Biasanya ikan itu untuk melakukan perkembangbiakannya dia itu pada tempat-tempat ini, tempat-tempat yang terlindungi, juga bisa sebagai tempat habitat ini ikan itu untuk tidur sebentar. Kemudian di sini ekosistem yang mudah rusak itu disebabkan oleh polusi, pencemaran dan lain-lainnya itu. Tipe ekosistem berdasarkan komponen pembentuknya, ada ekosistem alami dari alam yang sudah ada, kemudian ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Ekosistem alami ini ada ekosistem laut, darat, pesisir, danau, pegunungan, dan kutub. Contoh dari ekosistem buatan baik itu pedesaan, baik itu membabat suatu hutan yang menjadi pedesaan atau peralihan ekosistem yang harusnya itu menjadi hutan menjadi ladang pertanian dan perkotaan. Kemudian klasifikasi ekosistem, ada ekosistem alami dan buatan atau artifisial. Sifat ekosistem alami itu heterogenitasnya tinggi, artinya itu keanekaragamannya itu lebih banyak dan stabilitasnya itu tinggi. Artinya itu tidak begitu mudah untuk terjadi kerusakan lingkungan karena di situ rantai makanannya sudah lengkap baik itu dari produsen, dari flora dan karnivora. Sedangkan sifat ekosistem buatan heterogenitasnya rendah karena makhluk hidup atau jenisnya di situ yang tinggal itu sangat sedikit dan stabilitasnya itu tentunya juga rendah karena adanya campur tangan manusia. Sehingga di sini juga memerlukan perawatan agar tidak terjadi kerusakan ekosistem. Kemudian fungsi ekosistem, bila di ekosistem danau itu habitatnya sebagai makhluk hidup air tawar dan sebagai sumber makanan. Untuk ekosistem laut fungsinya sebagai habitat, bahan makanan, perhiasan tentunya, alat rumah tangga, bisa dari hewan spawn itu, objek wisata dan penelitian. Untuk ekosistem gurun sebagai habitat makhluk hidup, tambang uranium, penyimpanan minyak bumi, dan bahan bangunan. Kemudian yang ekosistem tundra dan padang rumput, fungsinya sebagai habitat dan rumputnya itu dapat dimanfaatkan oleh peternak. Sedangkan ekosistem hutan, fungsinya sebagai habitat, mencegah erosi atau terjadi itu penggusuran tanah karena banyaknya dari pohon-pohon itu akan menyimpan cadangan air sehingga tidak langsung terlepas ke tanah untuk membuat tanah jadi longsor. Kemudian juga sebagai tempat penelitian dan mata pencaharian. Sekarang ke dinamika ekosistem. Ekosistem itu tumbuh dan berkembang atau berubah akibat dari perubahan keseimbangan interaksi antar komponen. Perubahan lingkungan itu secara lambat atau evolusi lingkungan disebut suksesi. Nah, biasanya suksesi ini terjadi itu baik itu secara primer dan sekunder.
Nah, dengan suksesi primer ini itu terjadi pada lingkungan rawan, yaitu artinya baru terbentuk atau belum ada rekayasa. Contohnya dari suatu lautan, kemudian muncul suatu daratan, kemudian muncul tumbuhan pionir pertama, kemudian muncul lagi hewan pionir pertama, sampai nanti muncul keanekaragaman yang lebih tinggi lagi. Sedangkan suksesi sekunder itu terjadi pada lingkungan yang telah direkayasa atau misalnya lingkungan yang di situ sudah ada dengan heterogenetas yang tinggi, tapi karena terjadi itu seleksi alam, baik itu bencana alam ataupun dampak dari kegiatan manusia, sehingga bisa menyebabkan mungkin contohnya kebakaran hutan, maka akan terbentuk kembali dari ini suksesi sekunder atau tumbuh-tumbuhan dan hewan berikutnya. Nah, ini dampak buruk kegiatan manusia terhadap ekosistem, terjadinya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sudah jelas itu ya. Dampak dari pembakaran hutan itu akan menyebabkan suhu bumi itu naik karena pepohonan yang harusnya menghasilkan oksigen untuk menyejukkan menjadi berkurang. Juga terjadinya itu pelubangan di atmosfer itu sehingga terjadi efek rumah kaca, kemudian kerusakan ekosistem danau dan sungai, misalnya pencemaran lingkungan air, tersumpatnya saluran air dan penyebaran penyakit, kerusakan laut dan terumbu karang, kerusakan habitat laut, pencemaran lingkungan, dan punahnya hewan-hewan laut. Peran manusia dan perubahan ekosistem. Populasi manusia itu tentunya mengganggu siklus kimia di seluruh biosfer. Aktivitas manusia menyebabkan perubahan mendasar dalam komposisi atmosfer. Ini ya, dampak dari kegiatan manusia. Ledakan populasi manusia itu mengubah habitat dan mengurangi keanekaragaman biologis di seluruh dunia. Dan aktivitas manusia menyebabkan pencemaran dan degradasi lingkungan. Ditambah lagi peperangan yang dilakukan oleh manusia tentunya akan merusak bentang alam dan juga ekosistem tertentu. Nah, ini peningkatan efek rumah kaca yang mempengaruhi perubahan lingkungan, perubahan cuaca dan lautan ini menimbulkan berbagai dampak. Ada 3 dampaknya, baik itu panas, akibatnya ini menyebabkan penyakit pada manusia itu, kemudian gagal panen, dan lainnya ini. Bisa dilihat pada panah ini, pada bagian gambar atas, kemudian ke panahnya ini, dan dampaknya pada manusia. Manusia dan ekosistem, manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Ekosistem yang stabil akan membuat kehidupan manusia menjadi harmonis, sedangkan yang tidak stabil atau rusak tentunya akan menyulitkan kehidupan manusia. Ekosistem yang tidak mendukung kualitas hidup itu sama dengan rusak, artinya kehilangan sumber daya alam yang menunjang kehidupan makhluk hidup. Kemudian tercemar, komposisinya berubah menjadi tidak sesuai dengan bentukannya dan tentunya berbahaya bagi kehidupan. Oke, ada yang mau ditanyakan, Desi? Ada, Pak. Ini tadi di bagian kan ada beberapa faktor itu seperti ketinggian, angin. Iya, Nah, itu angin kan juga dibutuhkan ya, Pak. Tapi kenapa itu angin bisa merusak? Biasanya pada tanaman sih. iya, iya kan itu kan juga termasuk ya dari berbagai macam ini. Nah, selain ini faktor abiotik ini kan ini juga apa ya? Faktor penentu seleksi alam di habitat makhluk hidup itu, baik itu pada manusia ataupun pada hewan di hutan gitu. Misalnya suhu yang terlalu panas itu tentu apa ya, makhluk hidup itu
tidak bisa bertahan gitu. Apalagi hidup yang tidak bisa mengatur suhu tubuhnya itu. Dia kan pada kisaran toleransi suhu tertentu yang harusnya dia bisa bertahan. Misalnya kalau misalnya hewan berdarah dingin, dia itu dengan cara dia itu apa ya mungkin berjemur ataupun apa ya sehingganya meskipun dia berteduh suhunya tetap panas tentu dia itu akan sinar matahari juga sinar matahari ini yang terlalu banyak ataupun efek dari rumah kaca dengan tidak adanya pepohonan ataupun apa ya di atmosfer itu sinar mataharinya itu langsung terpapar ke hidup itu tentunya akan membuat suatu penyakit misalnya penyakit kanker kulit. Air juga ini sama. Misalnya saat terjadi banjir atau bencana dari misalnya terjadi apa ya seperti itu kayak suatu bendungan yang jebol tentu itu akan membuat banjir dan menyebabkan bencana alam. Tanah juga terjadi tanah longsor itu juga menjadi seleksi alam. Ketinggian juga sama ini. Nah, ketinggian itu dari itu yang tadi saya jelaskan itu pada ketinggian tertentu makhluk hidup itu bisa bertahan dengan proses adaptasinya yang sudah ada sebelumnya mungkin dari nenek moyangnya sampai ke keturunannya untuk diajarkan suatu adaptasi bagaimana caranya supaya makhluk hidup itu yang ada di ketinggian yang tinggi itu bisa lebih tahan gitu mungkin dengan kulitnya yang lebih tebal kemudian paru-parunya itu lebih besar atau hidungnya juga untuk melakukan respirasi. Nah, angin juga sama ini. Ya itu, angin juga kan termasuk itu, apa ya, bencana alam jika terjadi suatu perubahan lingkungan itu misalnya pada awan itu ya, tiba-tiba terjadi hujan lebat itu kan biasanya kan banyak hujan angin kayak gitu. Itu juga menjadi faktor penentu seleksi alam bagi habitat ya. Seperti itu. Ya kan ini kan apa ya termasuk kan seleksi alam ini kan juga apa ya, termasuk juga ujian gitu dari Allah itu mungkin apa yang mungkin mendengar dari daerah itu banyak dosanya sehingganya Allah itu sudah tidak apa ya tidak bisa menahan gitu untuk amarahnya sehingga diberikan suatu teguran bagi itu bencana alam berupa angin juga kan banyak tuh di NTT kemarin kan sampai terjadi hujan angin juga sehingga banyak itu rumah ataupun mobil itu yang pada itu jadi gimana mungkin ada yang kurang. Kalau misalkan anginnya ini Pak terjadi pada tanam seperti tanaman jagung, kalau anginnya itu Iya. biasanya terjadi pada beberapa tanaman seperti eh, tanaman jagung ini, Pak di kebun itu kan tumbuh katanya juga membutuhkan angin. Tapi kenapa saat ada angin yang lebat, ya itu bisa merusak si Iya. tanaman. Kadang itu daunnya bisa jadi Pak ada yang putih gitu. Bah, Oh maksudnya angin yang besar itu bisa iya, menyebabkan tanaman iya, rusak juga itu. iya, jadi rusak, iya, Ya kalau misalnya yang mudah aja kalau misalnya bencana alam kan tekanan angin yang besar itu kan anu ya namanya juga pohon meskipun pohonnya itu perakarannya itu sudah banyak itu tapi karena daya tekanan anginnya itu besar itu melewati atau melebihi jangkauan dari sistem perakaran yang kokoh dari tanaman itu tentunya tanaman kalau misalnya terkena angin itu ya sampai berapa menit atau jam
tentunya tidak akan mampu juga bertahan gitu dari akarnya. Nah, yang kedua, kenapa itu bisa terjadi kerusakan pada tumbuhan juga itu, ya kemungkinan nanti itu dari anginnya itu juga membawa penyakit itu. Kan dia itu angin yang lebat tentunya kan sudah apa ya, dalam angin itu kan sudah bercampur itu material-material baik itu bakteri, virus dari daerah awalnya itu sampai ke daerah lainnya itu. Saya kan selain angin itu menyebarkan apa ya, pemancaran biji, dia juga jika angin yang kuat tentu kan dia itu akan membawa bahan-bahan, baik itu bahan dari organismenya, baik vektor itu penyakit ataupun material lainnya itu, baik itu yang diperlukan atau yang tidak diperlukan. Sehingganya jika itu menempel pada makhluk hidup ataupun pada tumbuhan, tentunya tumbuhan selain dia itu memiliki defense atau pertahanan pada tubuhnya berupa metabolisme sekundernya itu, jika dia tidak kuat, tentunya itu bakteri, virus dan penyakit lainnya itu akan merusak itu pada daunnya itu. Itu. Hmm, ya paham Pak. Iya. Terus yang ini Pak, suksesi. Nah, di bagian suksesi itu kan ada dua, suksesi primer dan sekunder. Sukses sih. Suksesi, kalau untuk suksesi sekunder itu apa itu Iya. kemungkinan tumbuhan dan hewannya itu bisa kembali 100% Pak. Soalnya kan contohnya seperti di Kalimantan yang kebakaran. Nah, apa itu juga bisa bakal kembali lagi Pak, tumbuhan dan Kalau itu ya, ya tergantung dari tingkat kerusakan awalnya. Kalau tingkat kerusakan awalnya sampai membuat ekosistem alaminya itu punah, baik itu hewan dan tumbuhannya, tentu itu akan apa ya? Tidak mungkin sih menurut saya. Kecuali kalau itu sebelumnya sudah ada penangkaran baik itu hewan dan tumbuhan dari ekosistem alaminya itu untuk dilindungi manusia, sehingga jika terjadi apa ya, bencana alam seperti itu akan dikembalikan dulu mungkin dari proses menanam kembali dari tanaman yang seharusnya ada di situ ditanam kembali oleh manusia setelah tanamannya tumbuh, mungkin yang sebelumnya dipelihara oleh manusia baik itu di kebun binatang atau hutan lindung sebelumnya tentu akan dimasukkan lagi ke hutan itu sehingga terjadi proses awalnya gitu. Tapi waktu untuk menumbuhkan suatu ekosistem awal yang 100% itu sangat lama itu. Sampai sampai bertahun-tahun gitu. Dan itu ya kalau misalnya ekosistem awalnya itu tidak ada penanganan dari manusia baik itu perlindungan terhadap tumbuhan, nah proteksi tanaman ataupun hewan, ya tentu tidak akan muncul lagi itu ekosistem yang sampai 100% ataupun tidak ada. Malah akan digantikan oleh ekosistem ataupun tumbuhan dan hewan lainnya. berarti kalau untuk kan itu ada beberapa hewan yang terbakar hangus gitu Pak. Itu mungkin untuk kembali 100% sangat ini ya Pak, apa? Sangat kecil. Iya, apalagi kan meskipun tidak ada terjadi kerusakan seperti itu ya, misalnya perburuan yang terus-menerus seperti itu harimau apa harimau Sumatera mungkin sekarang sudah punah itu. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu tidak ditangkarkan atau dipelihara oleh manusia itu untuk terjadinya suatu perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru dari harimau Sumatera itu sudah jelas sudah punah gitu. Dan juga belum ada itu apa semacam mungkin ya mungkin kalau di film-film fiksi itu kan kita mungkin ya kalau di film dinosaurus dari apa ya yang saya dulu pernah lihat itu mengambil DNA-nya itu mungkin pada Oh iya,
pada nyampe itu, kemudian entah itu dikembangbiakannya itu melalui teknologi rekayasa genetik yang bagaimana sehingga nanti akan muncul individu yang nenek moyangnya itu yang sebelumnya sudah tidak ada. Itu sangat sulit itu dan juga jarang terjadi. Kalau untuk yang ini Pak, populasi manusia tadi, kalau tidak salah itu di peran manusia yang selain Hah? Yang mana? Populasi manusia? iya. Hah? Kenapa? Nah, ini kan populasi manusia kan kalau Iya, tidak salah tadi. bertambah. Nah, kalau saat ini Pak, kan karena ada COVID, Iya. kebanyakan ini manusia kan terkena COVID terus meninggal. Jadi populasinya kan lumayan berkurang. Berkurang. Iya. Terus Nah, apa itu juga masih mengganggu ekosistem ya hewan menurut saya maupun ya menurut saya tidak sih, kan selama manusia dibatasi kegiatannya, tentu alam kan itu kan, kayak dulu kan ada video itu, efek dari pandemi ini kan membuat kegiatan manusia itu menjadi berkurang, hmm, otomatis kan di rumah semua. Nah, sementara itu selama 1 tahun alam itu baik itu hutan itu sudah itu mulai memulihkan bagian-bagiannya baik itu tumbuhan ataupun hewan gitu. Jadinya lebih banyak itu terjadi pertumbuhan yang lebih banyak seperti itu. Tapi ya mungkin kalau manusia yang tetap melakukan peperangan kayak Israel Palestina itu ya tetap akan terjadi kerusakan lingkungan seperti itu. Ya dari manusianya sendiri sih. Kalau misalnya manusianya paham mengenai ini mungkin tentang ekosistem, tentang alam, tentang biologi, tentu juga mereka tidak akan membuat suatu apa ya, suatu kerusakan gitu dengan alasan mungkin politik atau ekonomi ataupun hal lainnya seperti itu. Harusnya kalau manusia yang pintar dia itu menggunakan lingkungan tidak hanya untuk kepentingannya baik itu kepentingan politik, ekonomi dan lain-lainnya, tetapi dia juga itu ikut melestarikan. Dia ambil dari lingkungan ataupun dia pergunakan lingkungan seperlunya seperti dia memperlakukan dirinya itu. Jadi dia menggunakan juga melestarikan. Tapi ya karena dampak tidak mungkin seperti itu. Soalnya kebutuhan manusia semakin banyak ditambah juga ke apa ya, pertumbuhan populasi gitu yang semakin besar dan juga apa ya, harus ada suatu cara itu dari manusia. Bagaimana caranya dari suatu sumber daya alam itu tidak menjadi habis. Misalnya di Arab ya, dari beberapa yang saya lihat itu videonya untuk nutrisi dari kebutuhan dari daging udang ya. Kan kita kan sampai itu daging udang kan tentu kan diperlukan sekali itu. Kita mengambil dari laut, kemudian laut nanti kalau diambil terus akan menjadi habis ataupun kita kalau mengambil udang di laut dengan laut yang kondisinya mungkin tercemar dari pencemaran air baik itu pencemaran sampah ataupun minyak yang dilakukan manusia, tentu nutrisi yang diperlukan itu tidak begitu bagus itu untuk didapatkan tubuh. Nah, di Arab itu sudah ada teknologi bagaimana mendapatkan nutrisi udang itu, tapi tidak mengambilnya dari laut, yaitu dengan caranya itu, dengan cara kultur jaringan dari daging udang, yaitu kultur seperti tanaman, misalnya kalau kultur jaringan yang lebih mudah itu kan dari wortel, kita potong wortel bagian mungkin bawahnya, kita tumbuhkan di media, nanti pada bagian tertentu nanti dia akan tumbuh akar dan akan tumbuh nanti batang lagi dan akan menjadi itu tanaman wortel. Nah pada bagian ini yang kultur daging udang itu
dia itu ditumbuhkan mungkin dikasih semacam suatu cairan atau zat pada media tertentu dan akan tumbuh lagi sehingga kita tidak perlu untuk mematikan makhluk hidup dan akan tumbuh daging seperti itu. Dan juga rasanya juga rasa dan kebersihannya juga sama ya. Seperti itu. Di Indonesia kenapa tidak menerapkan seperti itu juga, Pak? Ya kita masih berkembang, masih banyak kebutuhan lainnya, kebutuhan politik, ekonomi dan lainnya seperti itu. Misalnya juga Arab seperti mereka kenapa bisa minum air, sedangkan di sana kalau nggak gurun ya lautan. Apa yang maksudnya? Kepalan ya. Masuk kepalan. Dari Balen. Tadi kayaknya masuk. Iya, itu sudah, Pak. Ya, saya betul. Nih misalnya juga di Arab ya, itu kenapa mereka itu bisa minum dengan jumlah air banyak, itu sudah ada teknologinya dengan mengubah air laut menjadi air tawar dengan cara itu menghilangkan kadar garamnya sehingga jumlah produksi airnya di sana juga sangat memenuhi untuk kebutuhan penduduknya gitu. Kemudian ini untuk palennya, ini saya minta tolong karena ujian susulannya belum selesai, mumpung sekarang ini sedang libur ya, yang masuk cuma karyawan dan pejabat ini, dan juga belum masuk untuk hari Senin besok. Ya ini monggo kita tunggu untuk ujian susulannya gitu. Dan pesannya dari Bu Pira, khawatirnya nanti akan disuruh bayar gitu oleh Biro 2 untuk ujian susulannya gitu. Jadi nanti ini kalau mau ujian bisa mungkin di kelas atau langsung di ruangan. Bisa kalian? Iya, Pak. Ya kalau misalnya sekarang bisa, ya monggo nanti ujian berapa kali nanti saya tunggu di ruangan. Iya, Pak. Mau ke kampus kapan? Nanti ini hari ini, nanti siang, Saya penuh sampai jam berapa? nanti saya insya Allah sampai jam 2. Kalau besok saya ini ada kok. Besok Bu Fira ada. Tapi nanti Bu Fira itu ya setelah halal bihalal balik lagi nanti ke ini ke ruangan. Mungkin nanti sampai sore bisa. Saya penuh sampai sore nanti. Kalau saya ada keperluan ya di luar, tapi nanti Bu Fira nanti ada kok nanti. Bu Fira sampai sore nanti. Bisa langsung dengan Bu Fira. Baik, Pak. Saya tunggu ya ini. Kan sekarang kan sudah siang juga mungkin apa? Tidak ada mungkin halangan atau halangan-halangan lain biasanya yang pagi hari. Iya, Pak. Untuk kalian ini ya, video mengajarnya nanti bisa dilihat karena sudah mulai dari tadi ini dan ini sudah selesai. Baik kalau sudah yang tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.